Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, wa faddala habibahu 'ala rasuli bi inzalil Qur'an. وكرم أمته على سائر الأمم بتلاوة القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون، ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Sadaqallahul azim. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam anugerah kenikmatan, baik nikmat lahiriah atau batiniah, terutama nikmat jalaliyah, nikmat iman Islam, serta nikmat panjang umur, sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang lain yang tak terhitung banyaknya. Sehingga sampai pada malam hari ini, setelah sekian lama, bulan kemarin gak hadir, hujan. Alhamdulillah, qudrat iradat Allah, kita bisa dipertemukan kembali. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita panjang umur, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusan kita. Tak lupa salawat salam tercurah pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, sahabat, umatnya, insyaallah kita termasuk di dalamnya. Harapan kita semua mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita sama-sama mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Asal kita rajin ngajinya, rajin sholawatnya, rajin zikirnya, rajin berjamaahnya, karena itu bukti tanda cinta kepada Rasul. Hadirin jamaah sekalian, oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Ittihad Grand Taman Sari Residen Sopo wae, GTR Grand Taman Sari Residen. Jamaah yang hadir, segenap pengurus beserta jajaran, kemudian tokoh masyarakat, para asatidz, para sepuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, insyaallah sebagaimana biasa kita lanjutkan materi kita, tapi karena berkenaan dengan momen menjelang Idul Adha, tapi saya punya cerita ini sambil rileks. Satu ketika Sultanul Aulia, siapa tuh? Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, satu kesempatan didatangi oleh seorang pemabuk. Datang pemabuk,
yang minum minuman keras, biasa teler. Syekh Muhyiddin, kemudian ada apa Fulan? Ya Syekh, saya ingin ketemu, saya rindu, kangen. Ilo pemabuk kangen juga sama Ustad. Ada juga gening. Ya Allah, ada apa sampean? Kata Syekh Muhyiddin, pingin cerita-cerita, pingin bertanya-tanya ya Syekh. Kata seorang pemabuk tuh, nanya apa sok? Ya saya, kata dia, orang yang kurang baik, kerjaan pemabuk, teler, minum minuman keras. Terus kata dia, ngapain? Setelah itu apa? Ngapain? Nanya apa? Kata orang pemabuk itu, ya Syekh, saya kira-kira bisa enggak berubah seperti Syekh menjadi orang yang baik, orang soleh. Kata Syekh Muhyiddin, ya bisa aja. Jawab, bisa, karena Allah begitu mudah membulak-balikkan orang baik buruknya. Lihat Al-Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Oh, kata temabuk, berarti saya punya harapan ya Syekh. Bisa sok. Pertanyaan awalnya gitu. Yang kedua, pertanyaan kebalik. Ya Syekh, Syekh kan orang mulia, orang terhormat dan terbaik, namanya Sultan Aulia, pemimpinnya para wali, komandan wali beliau, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallah. Terus kenapa? Kata Syekh Muhyiddin, tadi pertanyaan pertama Syekh bilang bahwa orang jahat, orang yang banyak dosa juga bisa berubah jadi orang yang baik. Kata Syekh bisa. Sekarang saya balikkan Syekh, bagaimana kalau Allah merubah Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, orang baik, orang soleh, kebalik menjadi orang yang tidak baik? Wah Allah, ngagebeg tuh, kaget. Sambil tersungkur Syekh Muhyiddin Abdul Qadir sujud dan nangis. Orang itu tanya, kaget kok, kenapa Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani bisa nangis? Padahal pertanyaannya biasa. Itu hebatnya orang. Padahal di situ banyak jamaah yang lain, murid-muridnya beliau. Ketika sudah nangis, sujud, bangun, ditanya oleh murid-muridnya, ya Syekh, kenapa engkau begitu mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba engkau tersungkur, sujud dan menangis? Kata Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, itu pertanyaan yang mengagetkan, mengagumkan, dan menjadi hikmah dan pelajaran. Disitulah kehendak Allah. Kondisi apapun kita, siapapun, jabatan apapun, kedudukan apapun selain Nabi, bisa saja Allah membalikkan, seperti membalikkan dua belah tangan. Tadinya baik jadi jelek, tadinya jelek jadi baik.
Itu ayat tadi. Mudah bagi Allah. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Dikasih keagungan, dimuliakan oleh Allah sekehendak Allah. Kemudian dihancurkan, dibinasakan, dicelakakan sekehendak Allah. Tuh di situ makanya kita punya hakikat ikhtiar, punya prerogatif. Jangan disia-siakan ikhtiar kita. Karena ikhtiar itu hak mutlak yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah untuk menjaga diri dengan kondisi yang tidak diinginkan. Nangis, akhirnya pemabuk itu sadar. Oh begitu ya Syekh. Dari mulai sekarang saya ikrar dan bersumpah, mudah-mudahan saya istiqomah menjadi orang baik. Dirangkul, nangis, semuanya nangis, terseduh, saking harunya. Sultan Aulia, orang baik saja kan sudah ceritakan bagaimana seorang ulama Barsiso, sudah panjang ceritanya. Seorang ulama yang murid-muridnya saja udah hebat, bisa terbang, ciu ciu ciu, saking hebat ilmunya, bisa konyol matinya. Ya Allah, timbang tergoda oleh setan, karena setan itu nggak pernah berhenti. Sampaikan kalau nggak salah udah ceritain, seorang ulama besar yang mulia, muridnya yang luar biasa, kualitasnya, prioritasnya, bisa tergoda, terbawa nafsu. Kenapa? Apa kisahnya? Karena waktu itu setan menjelma jadi seorang ulama juga. Untuk ngabisin ulama, setan menjelma merubah wajah jadi wajah ulama. Kerjaannya di masjid sampai 3 hari 3 malam nggak keluar, nggak makan, nggak minum. Disitulah kaget. Barsiso itu kaget, ya Allah, ini orang hebat amat, kuat banget, zikirnya gitu, kagumnya begitu. Akhirnya penasaran, disamperin, ditanya, Fulan begini kenapa? Saya kagum dengan sampean, dengan jenengan, begitu hebat, luar biasa ibadahnya, zikirnya, berdoanya kepada Allah sampai 3 hari 3 malam, begitu hebatnya, keluar tahan lapar sebagainya gitu. Padahal kunyuk, itu mah kunyuk, setan laknatullah. Pantas saja kuat, kita mah nggak bisa seperti itu, kecuali Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu dikudrotkan, dikuasakan oleh Allah 310 tahun tidak makan, tidak minum, tidur terus. Itu mah bebas itu makan kehendak Allah dan dijadikan itibar, jadi contoh tamsil. Tuh Allah bisa menidurkan orang sekian ratus tahun dan tidak mati, cuma sudah bangun lapar. Salah seorang lapar, atau manusiawi lapar. Salah seorang temannya, bang tolong ke sana ke depan dah, siapa kek beli roti kek, beli makanan, lapar. Kalau ada sih beli es buah dah, begitu. Kalau sekarang beli es kelapa kek, kalau ada sate, begitu bahasanya. Ada duit nih katanya gitu. Pas diambil duitnya, kasih udah sekian lah. Pas diasongin ke tukang dagang, wah ini bang, duit kapan ini? Nah itu kagetnya. Ini udah duit kapan ini? Nggak ada sekarang. Ah masa begitu kata kita. Ini cuma saya duit kantong saya, kata tadi teman saya ngasih. Ini segini. Udah nggak laku lagi. Ini duit zaman Jepang meren begitu kata bahasanya. Kagak laku lagi ternyata. Tanya ini zaman kerajaan dulu. Dia masih ngantongin duit, tuh hebatnya. Itu bukti kekuasaan Allah, kehendak Allah tidak bisa dilawan. Makanya oleh Allah dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apapun yang kehendak Allah bisa berubah. Model apapun, mau dihalang-halang bagaimana?
Tuh, ini tamsil. Yang kedua, saya cerita filsafat, filosofi. Satu ketika ada obrolan yang aneh juga. Anak kambing nanya sama emaknya, "Mak, kenapa ya orang GTR mah namanya macam-macam Guning, ada Ustadz Herman, ada Pak Samin, sebagainya punya nama masing-masing." Sama Ipan, "Kenapa ya kita nggak punya nama?" Kata anak kambing begitu. "Kok tumben," kata emaknya, "ini bocah bisa nanya begitu?" "Ya kenapa ya Mak?" Ini filosofinya, ini filosofi manfaat. Ketika dijawab oleh emaknya, "Tong, manusia mah wajar, gak usah aneh, semuanya punya nama berbagai macam, berbagai bentuk, berbagai model, berbagai warna kulit. Meskipun banyak warna namanya, sebutannya, tapi kalau sudah datang waktu kematiannya, semuanya oleh Allah dipanggil sama. Panggilannya apa? Mayit. Nah, emang ada yang aneh? Semua manusia yang punya nama anu sebagainya, udah mati saja panggilannya apa? Mayit. Udah nggak aneh, namanya udah nggak berfungsi lagi, jadi mayit, jenazah. Ya Allah, kalau kita mah lain tong. Meskipun ketika hidup kita punya nama, tapi kalau sudah mati, apalagi matinya dipotong untuk kurban. Nah ini jadi pelajaran baiknya. Manfaat itu luar biasa. Kita bisa berubah nama, bukan hanya satu nama. Bisa jadi sate kambing, bisa jadi sop kambing, bisa jadi semur kambing, apalagi bisa jadi gulai kambing. Lah itu baca dong semuanya, padahal satu. Tuh kehebatannya kalah kita sama kambing. Artinya hikmahnya, manfaatnya. Nama mah biasa, gak usah aneh. Gitu ya Mak, kata anaknya begitu. Cuma kudu mati gitu. Kalau nggak mati masa gilak-gilak bikin sop baik, kudu mati. Tuh, itu timbang hikmah begitu. Ternyata manfaat itu luar biasa. Kualitas itu yang diprediksi oleh Allah, yang diperhitungkan. Makanya Allah dari hadis qudsi itu yang saya ulang sampaikan. Allah tidak mandang siapapun, dari manapun, keturunan siapapun, jabatannya apapun, tidak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tibang 2 poin doang. Hatinya dilihat oleh Allah, lurus apa enggaknya niatnya. Yang kedua amalnya, rajin apa enggak, banyak enggak, maksimal enggak. Cuma itu doang. Jadi nggak usah aneh dengan model kayak gini, dengan kedudukan zaman ini, warna kulit kayak ini, semuanya. Apalagi kalau udah dijeblosin ke sono, bisa angus semua udah. Yang tadinya mengkilap, glowing, kinclong, dijeblosin aja ke sono sampai nggak kelihatan. Lah, ya Allah, tuh pentingnya itu. Ini kita semuanya nanti ada saksinya. Ketika kita dikumpulkan, dimasukkan 2 poin ke surga dan neraka. Waduh, saya nyari-nyari ini. Kemana ini? Yang biasa rajin. Pak Anu, kemana ini? Waduh, tanya malaikat-malaikat. Teman saya, jamaah saya kemana ini? Waktu saya di GTR ngaji rajin banget, luar biasa. Sampai beliin nasi goreng lagi. Gitu. Ya Allah, ini kemana ini? Belum masuk ke sini surga. Wah, di sini makan cuma 2 tempat. Kalau di sini nggak ada, coba di tempat satu lagi. Di mana itu? Pinar. Waduh, jangan-jangan masih di sono, kongko murun begitu. Akhirnya disamperin, diizinkan. Pasti buka sono pintu. Akhirnya muncul aki-aki sono. Ustad, kata Ustad, siapa itu, udah girang gitu, udah cemong. Aduh, udah kagak dikenal. Tuan, ini si Anu nih. Tuh.
Jadi itu bentuk syafaat saling tolong menolong itu ada. Makanya Rasul menjanjikan syafaatul uzma nanti akan diberikan kepada orang-orang, kepada umat Rasul yang sangat mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jaminan. Insyaallah materinya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan, umur panjang dalam kebaikan. Insyaallah beberapa waktu ke depan kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam keadaan baik dan dalam keadaan iman dan Islam. Insyaallah kita nanti sama-sama kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahim ya arhamar rahim. Alhamdulillah biakil Fatihah. وبسر الفاتحة بكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة. يا الله افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير. دوام سبحانك اللهم تحياتهم بها سلام وآخر الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf untuk sementara. Ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.